masuk. Baik Ibu Bapak, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pertama-tama tentu saja kita tidak lupa selalu panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya alhamdulillah kita bisa bertemu kembali bertatap muka di acara pendidikan dan pelatihan program organisasi penggerak yang diinisiasi oleh IGI sebagai kepanjangan tangan dari Kemendikbud. Alhamdulillah sekarang sudah menginjak ke hari yang kelima ya, hari yang kelima. Jadi tinggal 1 hari lagi Ibu Bapak. Dan di hari kelima ini alhamdulillah Ibu Bapak masih antusias, masih semangat ya untuk tetap mengikuti kegiatan ini sampai tuntas. Mungkin yang belum hadir bisa jadi dikarenakan karena faktor sinyal ya, faktor teknis mungkin. Karena memang beberapa rekan kita posisinya berada di jangkauan yang sinyalnya mungkin masih gangguan ya. Apalagi sekarang musim hujan di mana beberapa lokasi sinyalnya sangat terganggu ya, tapi tidak apa-apa. Nah itu mah di luar kehendak kita. Baik Ibu Bapak, kita mulai ya bahwa hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sebetulnya menjadi inti dari keseluruhan materi dari pelatihan ini sebetulnya ya, yaitu RPP ya, atau apa RPP itu Bu? Rencana baik Pak. Ibu Bapak, rencana pelaksanaan pembelajaran ya. Halo Ibu Bapak. Kedengaran suara Aldi Ibu Bapak? Halo? Ada. Oke. Dengaran. Baik. Ibu Bapak, seperti yang sudah tadi saya jelaskan di awal bahwa RPP ini merupakan bagian yang sangat vital bagi seorang guru ya. Di mana RPP ini menjadi salah satu acuan kita menjadi salah satu petunjuk kita atau arah kita dalam hal melakukan kegiatan atau aktivitas belajar mengajar. Bahkan RPP itu sendiri kan dikuatkan lagi di sebuah aturan payung hukum ya, dalam sebuah permen. Maka dari itu Ibu Bapak, kalaulah seorang guru yang bertugas di sebuah sekolah atau lembaga pendidikan, ketika dia mengajar dia tidak membuat RPP, maka sebetulnya itu sudah setidaknya itu sudah bagian pelanggaran hukum sebetulnya ya. Nah, bahkan bisa dikatakan itu malpraktek dalam pendidikan ya secara hukumnya. Nah Ibu Bapak, berkaitan dengan itu seiring berjalannya waktu bahwa RPP ini boleh dikatakan mengalami beberapa perubahan baik itu bukan perubahan sih sebetulnya, mungkin ada semacam penyederhanaan dari tahun ke tahun, dari mulai terutama kalau kita mundur ke belakang dari sejak digulirkannya kurikulum 2013 tahun 2013 ya, RPP itu penuh dengan dinamika dari yang mulai berlembar-lembar sekian lembar, lama-kelamaan disusutkan, apalagi setelah munculnya Merdeka Belajar Ibu Bapak ya. Ini salah satu program Merdeka Belajar adalah salah satunya penyederhanaan dalam administrasi guru. Seperti yang sudah kita kenal bahwa RPP yang sekarang itu lebih kepada RPP yang sederhana ya, atau RPP 1 lembar. Nah Ibu Bapak sendiri, saya hanya mukadimah saja ya. Satu hal lagi yang perlu Ibu Bapak paham, kita sama-sama pahamkan bahwa RPP ini Ibu Bapak
sifatnya itu fleksibel Ibu Bapak ya. Fleksibel dalam arti bahwa dalam pelaksanaannya bisa jadi RPP ini menjadi bagian arah kita dalam hal aktivitas belajar mengajar, dari mulai bagaimana kita melakukan proses pembelajaran, kemudian apa yang akan diberikan kepada anak, dan apa yang akan kita ukur untuk keberhasilan pembelajaran yang sudah Ibu Bapak lakukan melalui penilaian yang kemarin sudah kita sama-sama diskusikan. Nah, Ibu Bapak, sebagai pembuka mungkin itu ya. Nah, nanti akan berkembang dengan diskusi. Abi akan membuka forum. Silahkan kita akan berdiskusi tentang apa sih yang pernah Ibu Bapak lakukan dalam aktivitas mengajar Ibu di kelas berkaitan dengan RPP yang sudah Bapak Ibu buat. Silakan, boleh dimulai dari siapa saja. Kita berbagi ya, bebas saja. Mau sekali lagi ini mau sedikit mau curhatan, mau menyampaikan masalah mungkin dalam hal penyusunan RPP. Jadi RPP di sini itu bukan hanya sebatas penyusunan ya, tapi berikut melaksanakan RPP-nya itu sendiri. Ya. Mangga Ibu senang Bapak badai dikawitan ku usaha badai membuka. Boleh saya Pak? Aduh, Bu Yeni silakan Bu Yeni. Boleh sekali Bu Yeni. Untuk Bu Yeni mah boleh. Nah, Bapak. Apa Bapak? Sok Bu Yeni mana Bu? Kalau pengalaman saya ketika saya ke kelas itu sengaja belajar menggunakan RPP, itu kan di sana Pak ada disusun mulai dari persepsi gitu Pak ya. Betul. Kemudian menghabiskan siswa. Nah, kemudian nanti kita masuk ke acara atau ke kegiatan intinya. Nah, yang saya rasakan Pak ketika saya benar-benar membawa RPP ke kelas gitu ya. Jadi saya tuh bingung gitu Pak. Oh, kalau misalnya habis persepsi apa ya? Habis persepsi apa ya? Jadi kayak gitu Pak. Kalau misalnya ketika saya belajar benar-benar membawa RPP ke kelas gitu. Oh, gitu. Beda sekali kalau misalnya ketika saya belajar mengalir gitu ya Pak ya. Mengalir bagaikan air gitu Pak ya. Jadi pas ketika udah persepsi, udah absensi, persepsi, kemudian kegiatan inti, itu teh asa kemplong gitu Pak kalau misalnya mengajar tanpa membawa RPP yang tersusun secara kalau itu pengalaman saya. Kalau yang lainnya itu mungkin seperti apa gitu. Karena kalau itu mau pengalaman saya kita menggunakan RPP ke kelas dengan format yang lengkap gitu Pak. Baik, terima kasih Bu Yeni share pengalamannya. Mangga dilanjut sama Bu Airini ya. Ya, terima kasih untuk kesempatannya Pak. Kendala-kendala yang terjadi ketika kita mau melaksanakan RPP yang sudah dibuat, biasanya yang paling utama itu terkendala ke waktunya Pak. Yang tadinya sudah kita rangkai, ya sesuai dengan misalkan 2 kali 40 jam, ternyata di kelas tidak tersampaikan semuanya gitu. Ada yang belum sampaikan, misalkan refleksinya terlewat, seperti itu Pak biasanya. Apalagi kalau misalkan dihadapkan kita ketika masuk ke kelas yang diwali kelasin Pak. Biasanya sebelum masuk ke materi kita ngasih dulu bimbingan teh panjang lebar gitu Pak. Jangan ya. Iya, kita panjang lebar dari awal sampai kadang setengah 1 jamnya dihabisin sama bimbing siswa gitu. Ada yang kasus apa gitu, seperti apa gitu. Jadi untuk pembelajaran sendiri memang kita dibuat seideal mungkin, tapi kalau sudah ke kelas mungkin kondisional lagi ya Pak. Kalau sudah di kelas, dilihat dari kondisi kelasnya, mungkin dari ketersediaan waktunya, dan kondisi pemahaman siswanya juga seperti itu mungkin Pak. Itu sedikit pengalaman dari saya. Baik, terima kasih. Bu Dewi Yulianti, mangga Bu Dewi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng siang kasadayana. Wilujeng siang.
Wilujeng siang Eh, Ibu. Alhamdulillah abdi teh kalau ningali Bu Dewi teh dengan senyumnya jadi nambah semangat kamu abdi teh. aduh, itu Tumigra saja. merayuan gombalnya Bu Ai, aduh, wah bahaya. Ngabuk Ada Eh, abdi. udang di balik batu segana Mbak Bu eta mah Bu. Ai, Kela da semua nami yang semangat. dibalik batu mah. Teruskeun Leres ka Bu Yani. ka Padindin teruskeun rasok. Kalau panginten Mangga Bu Dewi. beberapa poin sudah disampaikan oleh Ibu Yeni sama Bu Ai. Memang betul itu adalah sebuah dilema buat kita, Ibu Bapak guru. Selain kita harus mengajarkan materi, kita juga harus bisa menumbuhkan nilai karakter buat anak gitu ya. Intinya kan guru mah digugu dan ditiru. Jadi walaupun istilahnya tuh dalam artian kadang-kadang kita harus berpura-pura wayahna we kudu baik-baik gitu ya, harus baik-baik saja gitu. Eh, Inti dari RPP Bukan baik-baik mungkin sayang ya. Ini lagu inti dari lagu wali itu. Ngajeng eh, inti dari RPP mungkin ini merupakan suatu ruh pembelajaran itu ada di sana gitu ya. Karena memang di situ kita harus betul-betul bisa merancang pembelajaran itu dari A sampai Z. Bagaimana kita harus bisa menyampaikan pembelajaran agar bisa betul-betul dicerna dengan baik oleh anak walaupun tidak maksimal gitu ya. Nah, mungkin di sini kita punya teknik, punya trik tersendiri di dalam pembuatan RPP. Memang saya juga sama Pak Karnata sama yang lainnya. RPP itu jarang yang murni buatan sendiri. Biasa aja we download dulu gitu. Paling juga revisi-revisi ya. Kalau pernah saya mencoba inti dari pembelajaran, misalkan kita dari tujuan pembelajaran jangan ambil banyak-banyak, kita ambil 2 aja misalkan dari satu materi gitu. Yang penting materi yang kita sampaikan ke tujuan itu betul-betul nyampe. Kalau kita udah bisa, kalau ngasen misalkan udah kalau sekiranya kita sudah tahu, sudah mengenal, jadi cukup siapa yang tidak hadir aja misalkan kalau saya misalkan ya, kalau yang lainnya mungkin tidak tahu ya, hanya untuk itu saja karena untuk mempersingkat waktu. Biasanya memang kalau apalagi kalau materi diskusi, mereka itu kalau habis jam itu kadang-kadang minta minta tambahan waktu gitu ya. Kalau kita tidak bisa memanage waktu ya seperti itulah gitu. Oleh karena itu saya batasi misalkan untuk materi diskusi Bu Dewi gangguan sinyalnya. Awan sinyal apanya? Cak atas nama. Ya inilah tantangan kita. Ya nggak apa-apa. Baik, sambil menunggu untuk setiap sinyal satu kembali kelompok normal. misalkan kalau Oh, sudah enggak dibagi ada. kelompok dia hanya satu pertanyaan, harus bisa literasi dulu di rumah gitu ya. Dan kadang-kadang saya ada menemukan anak yang di kelas itu apabila saya mau masuk, dia sudah membuat rangkumannya, sudah membuat rancangannya gitu. Saya juga memang tidak semua kelas, tapi ada beberapa, ada anak yang spesial gitu, saking semangatnya mau belajar, mereka udah siap, Bu hari ini Ibu tinggal ngejelasin aja gitu. Ada yang sampai begitu. Jadi sehingga kalau kita udah punya komitmen dengan anak, apalagi sekarang ada di grup WA gitu ya, hari ini kalian boleh baca dulu, besok tinggal ngejelasin sama kuis gitu. Paling gitu itu saja Bapak Ibu. Aduh hapunten ya rada panjang lebar ya Abdi. Yos, Bu. Eh pilih bosan ya Abdi deui ya Oh, itu tarojol Abdi bosan, deui. Bu. Hatur Tapi nuhun tidak bosan. kasadayana. Kamu dengan senyuman ibu malu. Aduh ya mak terus Semangat. boleh dikunci we. Hatur nuhun pisan kasadayana. Betul. Muhun mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Enggak Nusana sebagai menanggapi, menambahkan atau mau menambah masalah juga mangga. Bu Linda, coba Bu Linda yang nguping dari Bu Linda. Bu Linda Yanti. Mana? Mangga, daripada yang menanggapi atau daripada yang menyampaikan sesuatu Abi. berkaitan dengan RPP mohon. Pak, Abi, Pak. Mangga Assalamualaikum. sok. Waalaikumsalam. Pak Abi mah pada nambihan masalah. Mangga Bu. Oke ditampung.
kan Pak tos lami teuing pandemi teh ya. Janten Oh. belajar di sekolah abdi mah luring, waktu nate kan 30 menit luring teh per Iya. mata pelajaran. Tah ayeuna kan lebet deui, tas kedah non namina teh mayunan pembelajaran abad 21. Sementara murang kali teh Pak kembali deui ka awal. Kumaha Janten tah abdi kembali ge ka awal teh? sakedik-sakedik we muhun rada sesah. Tadi ge di cobian anu masihkeun soal pas teh apa di sekolah henging nate cuma 2 soal tawa 3 soal. Da abot macana saurna teh. Gitu Pak. Assalamualaikum. Abot matsana maksudnya kok abot mah? Kan Abot soal pas mah kan tina penugasan paranjang gitu Pak. KM. Mohon. Janten dicobikeun teh kenging 2 soal tanapi 3 soal. Saurna teh abot macana Pak. Komo ngetang mah Pak rada sesaya nu tacan kakalian ge tacan apal gitu. Oh gitu. Mohon Bapak abi maleres. Mohon. Gitu nyapanya. Assalamualaikum. Teras. Waalaikumsalam. Bu Linda ya. Bu Linda sekedap ari Pak Kusmana ka mana Bu asa? Hah? Pak Kusmana ka mana? Tadi mah aya duka ka mana deui nyapanya? Manawi tadi nu HP. Aya tacan ka ieu ku abdi ka toong. Pak Oh, Kusmana. mun. Pang ngamalkeun Bu nya diantos gitu. Pak, mangga. Pak Mun. Kusmana. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Itu mungkin sebuah sebuah kenyataan pendidikan di Garut ya. Ya, Ibu Linda dari Kadung Muda 3 ya. Itu memang terjadi bukan hanya di sekolah Bu Linda saja, di beberapa sekolah pun yang posisinya agak-agak diskotik ya, yang memang mengalami hal yang sama. Lagi pandemi yang kemarin itu hampir 1 tahun lebih ya, ada istilah learning loss, ada pendidikan pengetahuan yang hilang karena itu tadi karena pandemi ya. Baik, terima kasih Bu Linda. Mangga nu salajengna bade menanggapi bade menambihan deui. Pak Budi atau Pak Budi ya? Dongeng Pak Budi ya. Sampai dongeng ti kesepuhan yang pengen tenang aya dongeng naon. Anu rame. Mangga Pak Budi ge. Dari Satu Sukawning Pak Budi mangga. Assalamualaikum. Nyambung tuh. Atus aya Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi Terus aya wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam. Menyimak pembicaraan dari Pak Budi. menyimak pembicaraan dari Bu Airini, ya pemaparan dari Bu Airini, Bu Dewi sama Bu Lindra. Memang kenyataannya karena memang mungkin pandemi ya Pak ya, mungkin pandemi. Ya betul. Jadi anak ketika kelas 6, kebetulan saya berbeda rombel. Bu Ai kebetulan ngajar kelas 8, kalau saya kelas 7 Pak. Iya. Jadi kalau dibandingkan dengan kakak kelasnya yang kelas 8, yang ketika kelas 6-nya tidak mengalami masalah pandemi. Jadi untuk kelas 7 yang sekarang tuh betul-betul tidak membawa apa-apa mungkin dari kelas 6-nya. Jadi kadang-kadang kami terkendala dengan apa yang mau diberikan, dengan aturan RPP-nya, dengan itu. Bahkan seperti yang Bu Dewi ya yang dari Kadungwara, RPP itu kadang-kadang sulit untuk dikembangkan ketika masuk kelas. Sebab pada dasarnya kami masuk ke kelas itu yang paling utama ingin merubah karakter siswa Pak, ya. Sedangkan lihat perkembangannya lah, lihat perkembangan ketika di masyarakat, kebetulan murid-muridnya banyak yang berdekatan rumahnya dengan saya. Jadi motivasi untuk belajarnya tuh sulit, masuk ke kelas karena memang dorongan kebutuhan mungkin karena bukan niat dari awalnya. Itu saja. Jadi hubungan RPP dengan proses pembelajaran masih jauh. Jadi kami memokuskan dulu ke perubahan karakternya, sifat anaknya. Itu saja dulu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Alhamdulillah akhirnya Pak Budi bersuara di forum ini. Pak Budi, damang. Pak Budi. Nah, baik dilanjut Pak Gaga. Mangga Pak Gaga.
Mas Basic. Assalamualaikum Halo, warahmatullahi Pak Aga, wabarakatuh. mangga. Waalaikumsalam. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Mangga hampir Pak sama Aga. dengan Pak Budi. Pak Budi, ya di Limbangan juga gitu, dari kelas 6 sampai naik ke SMP itu perubahannya drastis. Ya. Nah, trik yang saya lakukan ini ngecek membaca aja, gitu. Ngecek membaca. Ternyata Gimana ada Pak? Gimana? banyak. Triknya gimana? Ya. Jadi temannya ya untuk mengetahui karakter dan pemahaman anak tersebut, pengetahuannya, dites satu-satu membaca. Jadi saya lakukan tes satu-satu membaca tiap kelas, satu membaca. Ternyata dari anak misalkan 32 sekelas 32 itu setengahnya banyak yang belum bisa baca. Jadi setengahnya belum bisa baca. Nah ini jadi setengahnya belum bisa baca, bagaimana mau menerangkan materi itu? Itu kendalanya mau menerangkan materi itu. Paksa belajar disuruh baca tiap hari dari dia aja gitu. Nah itu kelemahan juga. Jadi apa yang harus saya lakukan dengan materi, misalnya dengan hot, dengan soal yang tingkat tinggi, dengan abad 21 itu ya itu hanya ya jadi ya sepintas hanya sebagai gambaran, penerapannya biasa, jadi menggunakan materi biasa aja, materi biasa yang dilakukan. Kenapa? Karena ini untuk minat bacanya ya yang dilakukan kurang, untuk minat bacanya. Jadi saya mengejar anak itu membaca, tiap hari membaca terus setiap tetap muka. Alhamdulillah ternyata ya dengan pendekatan tersebut ya satu persatu sudah paham, anak itu bisa membaca. Yang tadinya malas membaca akhirnya bisa membaca, itu yang temuan-temuan yang saya alami gitu. Mungkin sama dengan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Dodo ya sudah memberikan komen. Mangga dilanjut. Bu Lisa, coba Bu Lisa. Mangga Bu Lisa berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak punten, saya baru masuk lagi, jadi mungkin baru mendengar pemaparan tadi dari curhatnya Pak Budi dan Pak Gaga. Mungkin Bapak Mangga. kurang lebih apa yang saya temukan juga Pak selama di sekolah, mungkin kurang lebih sama seperti Pak Budi sama seperti Pak Gaga juga Pak. Apa yang sudah saya rancang di RPP Bapak, kebetulan saya ngajar di kelas 8 dan 9. Apa yang sudah saya rancang di RPP pada umumnya kurang bisa sesuai gitu Pak dengan apa yang terjadi di lapangan Bapak. Sama juga mungkin dampak pandemi apa ya, jadi anak-anak mungkin jangankan untuk diberi soal hot, untuk diberi pembelajaran yang apa ya, memancing untuk keterampilan berpikir tingkat tinggi, berpikir kritis atau berpikir kreatif Pak, hal-hal yang mendasar aja kadang anak masih belum menguasai gitu Pak. Kayak misalnya di kelas 9 sempat saya tanya ketika kemarin materi bab benua-benua itu, jangankan anak tahu negara ini ada di benua mana, negara ini ada di benua mana, bahkan mereka ibu kota Jawa Barat aja masih ada yang belum tahu Pak, itu kelas 9 Pak. Oh iya? Iya Pak. Siapa guru IPS? Saya Pak, guru IPS-nya Pak. Waktu kelas 1. Iya, jadi untuk hal yang mendasar seperti itu aja mereka masih bingung gitu. Jadi ketika ditanya ibu kota Jawa Barat di mana, mereka jawabnya di Garut Pak. Itu jadi
banyak yang harus saya ulangi lagi gitu Pak untuk hal-hal Betul. yang sifatnya dasar Pak. Mungkin itu kalau cerita dari saya mau Pak. Baik, baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Lisa. Bu Ina masih di sana Bu ya? Bu Ina masih di masih ya. Masih Pak, masih Bu Ina masih di sana. Ya, baik. Kalau Bu Neneng sudah pindah ya? Kebetulan saya masuk Bu Neneng sudah nggak di sini lagi Pak, jadi belum Sudah sempat pindah. ketemu sama Bu Neneng. Oh iya, ya. Itu teman-teman MGMP dulu di Rayon 6. Rajin. Bu Lisa suka ini MGMP di Rayon 6 dulu? Baru bergabung Bapak, baru gabungnya Oh, baru Januari bergabung. kemarin. Iya. Pantesan, tapi jarang lihat ini Bu Lisa. Iya Bapak, baru gabung Januari kemarin. Kepungkur lebih mantan ketua Rayon 6. Baik, Ibu Bapak, alhamdulillah ya ada 7 orang yang sudah berbagi dan apa namanya? Apa yang Ibu Bapak tadi sampaikan ya terutama nih keluhan-keluhan. Memang ini sesuatu yang tugas berat Ibu Bapak ya. Di sisi lain kita bukan kita ya, pemerintah itu menyodorkan sesuatu hal yang ideal harus kita buat, harus kita bangun ya. Sementara di sisi lain kondisi di lapangan yang sejatinya bisa mendukung apa yang diprogram oleh pemerintah ternyata itu jauh pasak daripada tiang ya. Jauh panggang daripada api, pasak daripada tiang. Dan memang kondisi seperti ini pernah dialami juga di Abdi ya. Dulu Abdi kantor di Bayambong 1 ya, di SMP Bayambong 1. Abdi menemukan hal yang seperti begini ya. Kalau di SMP 1 Garut mah ya, alhamdulillah Abdi jarang menemukan yang seperti ini. Dan memang itu sebuah kondisi ya, sebuah perbedaan. Ibu Bapak, perlu Ibu Bapak sebelum kita sama-sama jawab ya, kita sama-sama jawab saja, bukan dari TAP, tapi dia semua juga menjawab. Satu hal yang perlu Ibu Bapak pahamkan di sini berkaitan dengan RPP yang Ibu Bapak buat, sebetulnya tadi apa yang dikeluhkan oleh Bu Yeni ya, Bu Airini, di mana antara RPP dengan kenyataan di lapangan itu kadang jauh tidak nyambung ya, ada ketidaknyambungan. Dan memang itu tidak bisa kita hindari. Tapi paling tidak Ibu Bapak, RPP yang kita buat itu paling tidak mencerminkan atau harus mengcover tiga hal penting. Tiga hal penting apa yang Ibu Bapak akan buat di kelas. 3 atau 4 ya, atau 3 lah ya. Yang pertama Ibu Bapak, hal yang perlu Ibu Bapak cover untuk pembelajaran di kelas kaitannya dengan RPP sebagai acuannya adalah kita tahu kalau dalam konteks RPP itu KD atau kompetensi apa yang mesti Ibu Bapak akan sampaikan kepada siswa ya. Kompetensi apa? Kompetensi dasar tentunya. Nanti yang kompetensi dasar ini diterjemahkan ke ke materi yang akan Ibu Bapak ajarkan. Nah, kemudian setelah itu dengan apa maksudnya dengan model apa, dengan cara apa Ibu mengajarkan di kelasnya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, bagaimana cara mengukur hasil pembelajaran Ibu Bapak yang sudah lakukan di kelas. Nah, ketiga hal ini harus tercermin dalam RPP. Abi sudah melihat dari beberapa RPP, dan memang namanya RPP bukan hanya Ibu Dewi saja, Bu Dewi ya, Abi oke kadang yang namanya RPP, ya istilahnya ATM ya. Tidak ada yang murni dari nol membuat RPP itu. Abi juga akui yang namanya RPP itu ya ATM ya. Ambil T-nya itu apa, Bu? ATM, singkatan dari ATM. Ambil, tiru, N-nya modifikasi, Ibu Bapak ya. Nah, jadi kalau Ibu mau mengcopy paste ATM jangan keseluruhan Ibu Bapak ya. Kenapa tidak boleh keseluruhan? Pertama, terus hak ciptanya. Yang kedua, kan kondisi RPP yang Ibu Bapak copy ATM itu kan sekolahnya berbeda, siswanya berbeda. Nah, itu Ibu Bapak jadi pertimbangan ya. Jangan sampai pernah kejadian pengawas ya dulu di sekolah antah berantai, bukan di sekolah di forum ini.
ari tina menuju supervisi ima tina RPP cenah menggunakan apa media yang sarana yang digunakan dia ada infocus, ada apa ada PowerPoint ya. Tapi pas di pelaksanaannya infokusna teu aya, PowerPoint apalagi ya nu angkat yang gambar we ditempel dina papan tulis. Kan itu jadi apa? Jadi sesuatu yang terlalu mencolok ya kita. Jadi tidak menyesuaikan. Nah, Ibu Bapak, sekali lagi RPP adalah acuan saja, tapi praktek di lapangan kembali kita melihat situasi dan kondisi. Selama penyimpangannya tidak mendasar ya, tidak mendasar, penyimpangannya atau deviasinya lah paling maksimal tuh 25%, itu bisa dimaklumi Ibu Bapak ya. Tapi kalau deviasinya penyimpangannya lebih dari 50% antara RPP dengan apa yang kita berikan di pembelajaran di kelas, itu tanda tanya ke kita Ibu Bapak. Apa yang kita perlu tanda tanya? Berarti pada saat membuat RPP, pada saat meng-ATM RPP, Ibu Bapak tidak memperhatikan situasi dan kondisi kelasnya masing-masing. Kan yang tahu kelasnya masing-masing Ibu Bapak sendiri. Ketika Ibu Bapak menyusun RPP, coba bayangkan siswa kita, bayangkan sarana kita, sarana sekolah di kita ya, kemudian bayangkan kemampuan kita. Kalau kita mau contoh, kalau kita menggunakan sebuah model pembelajaran, apakah model pembelajaran ini sudah kita kuasai ya? Kalau belum, apakah perlu dipelajari terlebih dahulu? Jadi jangan asal mencantumkan model anu canggih-canggih misalnya model tapi pada saat pelaksanaan model teka anggo dan memang belum menguasai. Nah, jangan sampai jauh panggang daripada api. Tapi berproses untuk mempelajari ke model-model yang diharapkan dalam sebuah pembelajaran yang berorientasi kepada pembelajaran berpusat kepada siswa ini menjadi masalah. Itu biasa dilakukan. Nah, Ibu Bapak, RPP yang Ibu Bapak susun seyogianya Ibu ya. Ini secara pengalaman di Abi penginten. Dan memang ini belum jarang dilakukan oleh beberapa. Abi juga mendapatkan ilmu ini salah satunya dari setelah Abi ikut pelatihan yang guru inklusi ya, guru inklusi. Pernah Ibu Bapak yang di Kemendikbud ya, guru inklusi, kemudian di sekolah di guru penggerak ya, di guru penggerak. Alhamdulillah menemukan Ibu Bapak bahwa sebelum menyusun RPP itu kita seyogianya melakukan yang namanya diagnosis awal. Diagnosis awal itu apa? Yaitu diagnosis ada dua ya, ada diagnosis non kognitif, ada diagnosis kognitif. Nah, oke, kita langsung saja ke contohnya biar lebih operasional. Nah, biar ada contoh RPP Abi nu kaitanna sareng RPP berdiferensiasi. Jadi Ibu Bapak salah satu hal yang penting di dewasa ini ya, yang perlu Ibu Bapak pahamkan ketika membuat RPP atau melakukan pembelajaran, adanya diferensiasi atau perbedaan siswa. Ya. Adanya perbedaan siswa. Nah, baik. Ibu Bapak, kita lihat di sini. Ya. Nah, pada saat Ibu mau menyusun RPP, ini ideal lagi, kembali ke kondisi idealnya, dan teknis di lapangan mah, oke kadang-kadang diidealkan, tapi pada kenyataannya ya agak susah juga. Tapi kenapa tidak kita coba ya? Nah, Ibu Bapak untuk mendeteksi kasus-kasus yang seperti dialami oleh Pak Gaga, minat baca kurang ya, kemudian oleh terakhir Bu Lisa ya. Ada yang tidak macam-macam acan, itu apal-apal acan ibu kota Jawa Barat ya, dan segala macam. Nah, sebetulnya hal-hal seperti itu bisa dideteksi oleh Ibu Bapak ketika Ibu Bapak melakukan diagnosis awal. Jadi di awal pembelajaran atau minggu pertama Ibu masuk, Bapak menyebarkan semacam angket kepada siswa. Kalau kalau zamannya PJJ kan bisa pakai diluring kan, pakai Google Form ya. Beberapa pertanyaannya berkaitan dengan pertama non kognitif. Non kognitif itu pertanyaan-pertanyaan tadi apakah punya minat baca, minatnya kemana ya, kemudian apakah tingkat mahir bacanya sampai kemana, kemudian kesukaannya apa ya, hobinya apa dan segala macam.
Nah, itu menjadi pekerjaan awal Ibu Bapak dalam hal mengawali sebelum mengawali pembelajaran. Kemudian yang satu lagi ada diagnosis kognitif. Nah, itu berkaitan dengan pengetahuan awal anak itu sudah sejauh mana. Nah, contohnya tadi kalau kognitif awal yang disampaikan Ibu Bapak, Ibu Bapak bisa mendeteksi bahwa beberapa siswa bisa jadi membacanya masih kurang, pemahaman ke IPS-nya, katakanlah tentang petanya juga masih kurang, itu bisa dideteksi Ibu Bapak. Nah, kalau itu sudah bisa dideteksi, maka itu akan meminimalisasi ya, meminimalisasi hal-hal dasar yang memang Hadir Pak Kanata. siap Pak Pus. Mohon. Seperti yang dikeluhkan oleh Bu Lisa, terdeteksi lebih awal ya. Nah, ini contoh. Nah, Ibu Pak lihat di sini di contoh. Nah, di sini Abi melakukan pemetaan awal ya, pemetaan awal kebutuhan belajar persiapan belajar siswa. Abi membuat 3 kelompok Ibu Bapaknya di sini. Kaitannya dengan persiapan belajar. Kelompok pertama, murid yang telah memahami konsep dasar ilmu ekonomi ya, belajar ekonomi kelas 7, di kelas 7. Murid telah memahami konsep dasar ilmu ekonomi, masalah ekonomi, dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini kelompok yang boleh katakan kelompok yang unggul, ya kelompok yang unggul. Kemudian yang tengah-tengah ini, murid telah memahami konsep dasar ilmu ekonomi, masalah ekonomi, tapi belum bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang tengah-tengah. Kemudian yang berikutnya, murid yang belum memahami, ya boleh dikatakan yang masih blank dengan ilmu ekonominya. Nah, ini di klasifikasi orangnya. Ini dari Google Form ya, diambil dari hasil Google Form. Kemudian diklasifikasikan nama-nama siswanya satu kelas. Kamu uji coba masuk ke kelas dulu aja ya. Nah, setelah Ibu Bapak membuat pengelompokan seperti ini kita mengarah ke pembelajaran diferensiasi ya, Jadi guru atau lembaga pendidikan atau sekolah itu sudah mulai sekarang itu memperhatikan karakteristik perbedaan siswa itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pembelajaran. Nah, nanti arahnya kemana? Arahnya kelompok-kelompok ini nanti akan menjadikan hasil dari pembelajaran itu berupa produk pembelajaran yang bervariasi, Ibu Bapak. Nah, contohnya di mana? Nah, ini murid yang sudah memiliki ke pemahaman yang sudah bisa diaplikasi, kelihatannya di sini akan diberikan tantangan dengan soal-soal yang sifatnya aplikatif dengan kehidupan sehari-hari. Soal-soal AKM mungkin bisa diberikan kepada mereka ya untuk sebagai tantangannya atau produknya, tugasnya nanti. Sementara yang tengah-tengah, murid menggunakan benda audiovisual untuk mendapatkan pemahaman tentang keilmuan ekonomi yang dibelajarkan dengan cara seperti ini. Kemudian belajar secara kelompok dibantu oleh salah seorang siswa yang sudah paham dan sudah paham baik konsep maupun penerapannya dalam bimbingan guru. Nah, di sini berarti ada siswa yang membantu teman-temannya untuk berdiskusi tentang materi pembelajaran masalah ekonomi sesuai materi. Yang terakhir, kelompok ini adalah kelompok yang masih blank dalam ilmu ekonominya. Berarti ini diberikan penjelasan secara rinci, secara klasikal oleh guru, ya, dengan cara memberikan materi-materi yang sifatnya mendasar. Nah, kemudian setelah ini diketahui baru muncullah RPP yang diinginkan seperti apa. Ya, nah, Ibu Bapak, kelihatan ya. Oke, ini contoh RPP yang 1 lembar ya, RPP 1 lembar. Ini tidak ada lagi ditulis KIKD ya, Ibu Bapak. Sekali lagi Bapak jangan mempermasalahkan itu. Bapak nahan 25 ayat KIKD. Bapak punten Pak Kusmana Pak teka kuping. Oh, Pak Kusmana. Di mute Pak. Oh, iya. Baik. Nah, Ibu Bapak sekali lagi kita tidak memperdebatkan lagi KIKD, IPK, ya. Kenapa ada, kenapa tidak ada.
Abdi tinggal di beberapa RPP dari Ibu Bapak yang sudah kumpulkan, ada yang lengkap dengan KIKD-nya, ada yang tanpa KIKD, ada yang seperti begini. Tidak ada yang salah, tidak ada yang salah ya. Semua benar. Tidak tahu dipermasalahkan. Nah, RPP model ini adalah RPP yang konon terbaru ya, yang pernah diinikan oleh Menteri kita, oleh Pak Nadiem, dengan revolusi Merdeka Belajarnya adalah inilah Merdeka Guru ya. Merdeka Guru muncul di sini. Ini yang satu lembar itu. Pertama yang harus ada itu ada tujuan pembelajaran. Ya. Tujuan pembelajaran ini menjadi bagian tak terpisahkan, dan memang ini menjadi arah kita dalam hal kita melakukan aktivitas pembelajaran di kelas. Nah, tujuan pembelajaran tidak usah dibahas, mungkin Bapak ya, yang jelas tujuan pembelajaran ini harus mencerminkan namanya ABC Ibu Bapak ya. Masih ingat Ibu ABC? A-nya itu apa? Tadi Pak. Audience. Audience, B-nya behavior, C-nya kondisi, condition, degree ya. Nah, itu sudah patokan baku ya, harus mencerminkan itu. Tapi tidak membahas itu lagi lah, pecantan terus para inter ibu-ibu di pondok, bapak-bapak di pondok ini. Nah, contoh ini, melalui model problem based learning, peserta didik diharapkan mampu menganalisis hubungan antara tindakan, motif dan prinsip ekonomi dengan tepat dan mampu menyajikan laporan hasil diskusi tentang tindakan, motif dan prinsip ekonomi dengan baik. Ibu Bapak, ini model terbaru lagi tujuan pembelajaran yang pernah Abi dapatkan ketika Abi pelatihan di P4TK Malang, ke Malang, Kapungkur ini menuju PKP Guru Inti ya. Kawasan Abi dan teman-teman dari Garut ada 10 orang. Nah, itu posisi tujuan pembelajaran itu dalam satu kalimat. Jadi tidak ada lagi dirinci, bukan tidak boleh, bukan salah ya. Ini bukan masalah benar. Ini hanya format saja. Jadi satu kalimat utuh ya, seperti ini. Oke, kemudian setelah itu apa yang perlu disampaikan dalam RPP 1 lembar? Media, bahan dan sumber belajar. Media karena ini posisinya PJJ ya. Karena kalau itu RPP PJJ ya. Iya ini. RPP PJJ. Kebetulan RPP ini RPP tugas Abi waktu Abi dan guru penggerak membuat RPP diferensiasi ya. Nah, medianya ya ini standar ya kalau PJJ mungkin seperti ini. Kemudian bahannya standar juga, sumber disebutkan juga standar. Nah, di sini ada yang namanya kegiatan pembelajaran. Yang ketiga ya, jadi tujuan, media, yang ketiga kegiatan. Ini yang penting pokok dari RPP. Nah, Ibu Bapak di sini ada beberapa kolom. Ini ada kegiatan atau sintak. Nah, Ibu Bapak, ketika Abdi atau Ibu Bapak membuat model problem based learning, berarti kita itu sudah mengadopsi pembelajaran abad 21. Kenapa? Itu kan satu ciri ya. Coba Ibu Bapak cek lagi di konsep pembelajaran abad 21. Salah satu ciri konsep pembelajaran abad 21 adalah yang pembelajarannya mengandung HOTS, kemudian problem solving, memecahkan masalah ya. Kemudian model yang digunakan salah satunya PBL ini ya. PBL ini merupakan salah satu model yang memiliki karakteristik pembelajaran abad 21. Itu berarti sudah mengcover itu. Nah, kemudian di kegiatan pendahuluan, ya, seperti biasa kata Bu Yeni tadi, Pak kadang memang sok hilap sama pendahuluan teh, terus apa resepsi teh, sok hilap pada naon heulanya. Nah, Ibu Bapak, itu mah tidak jadi masalah. Jadi gini Bapak, kita jangan kaku juga terhadap RPP ya. Ketika di RPP ada urutan pekerjaan yang harus dilakukan oleh guru di awal pembelajaran, tapi pada pelaksanaannya ada yang terlewat, yang tidak usah gugup ya, atau tidak usah kata Bu Yen itu asal terpelah gugup kenapa dan memang RPP itu sendiri masalah dibawa dan tidak dibawa sebetulnya bukan sesuatu yang urgen ya. Nah, kalau kita sudah paham apa yang RPP gini, kalau RPP itu betul-betul kita buat, pasti kita paham isinya. Tidak dibawa ke kelas pun sebetulnya tidak jadi masalah Ibu Bapak ya. Justru kalau masih kebanyakan guru-guru pada dasarnya ketika RPP dibuat, RPP simpan di meja guru, kelas maka kadang nggak bakal satu buku paket, kemudian satu administrasi daftar nilai, terus cekap segitu unggul. Nah, itu memang kondisi umum di guru-guru kita ya.
tapi nggak jadi masalah. Yang penting kita yang buat RPP sendiri, berarti kita paham apa yang harus kita lakukan. Nah, di pendahuluan Ibu Bapak, nah biasanya, nah ini perlu ada penekanan sedikit Ibu Bapak ya, di pendahuluan. Tadi ada persepsi, masalah absen itu mah fleksibel ya. Ada tidak ada, Ibu Bapak melakukan atau tidak, dan sebetulnya mah absen cukup tanya siapa yang tidak hadir ya. Nah, siapa yang tidak hadir sudah selesai ketemu. Nah, kemudian di sini Ibu Bapak ada deskripsi kegiatan, ini ada P3. Ini bukan P3 partai ya. P3 itu penanaman karakter atau profil pelajaran Pancasila atau sebenarnya karakter atau PPK yang dulu mah. Tidak terkait Ibu Bapak. Tapi ini menjadi tolak ukur kita ya. Kita ingin menanamkan karakter tadi yang masalah karakter apa gagah ya tadi. Pak Budi ada karakter di sini menjadi patokan kita. Kemudian waktu. Nah, waktu-waktu ini Ibu Bapak kalau bisa kita patuhi supaya kita tidak offset terlalu panjang ya. Nah, baik di pendahuluan Ibu Bapak tadi ada persepsi, ada doa dulu tentunya ada doa ya, ada doa segala macam. Kemudian ada persepsi. Persepsi itu kan mengingatkan materi yang sudah dipelajari. Nah, biasanya suka ada yang terlewat Ibu Bapak. Setelah persepsi, sebaiknya di awal pembelajaran itu ini mah boleh dilakukan, boleh tidak, tapi saya cenderung sering melakukan. Adalah motivasi, memberikan motivasi. Motivasi bisa dalam arti tadi wejangan ya. Kata Bu Air ini kalau di wali kelas suka ngewejangan dulu. Ya malah itu Bu. Tapi itu panjang teuing Bu, secukupnya saja motivasi minimal bahwa mengingatkan kembali bahwa belajar itu adalah bagian daripada ibadah jihad. Nah, itu kepada anak. Kalau Abi mah kadang suka bercerita paling 5 menit atau bahkan menayangkan sebuah video. Ya kalau Abinya misalkan nyenak laptop, nyenak ini menayangkan video inspiratif itu sampaikan kepada anak. Nah, setelah itu Ibu Bapak setelah memberikan motivasi baru kita memasuki ke sesi kegiatan inti. Nah, karena Abi PBL di sini ada langkah-langkah ya, kalau PBL sudah pada tahu langkahnya apa, mengamati dulu dan segala macam. Nah, di sini Ibu Bapak ada istilah literasi 4C dan HOTS. Berarti ini sebetulnya sudah mencerminkan pembelajaran abad 21. Berpusat kepada murid, ada kolaborasi, ada problem solving, pemecahan masalah ya, kemudian ada berpikir berpikir kritis secara hot. Nah, itu sudah bagian-bagian dari pembelajaran abad 21 ya. Nah, prosesnya ini ada kolaborasi kan, kolaborasi salah satu dari 4C ini, ciri 4C ya ada. Nah, kemudian Ibu Bapak prosesnya pembelajaran sesuai dengan ini sudah dilakukan sedemikian rupa. Setelah kegiatan inti terjadi, PBL-nya sudah selesai. Nah, ini ada utang-utang waktu, diusahakan Ibu Bapak kita bisa memanage waktu dengan baik. Kalaupun mau diskusi kelompok, misalkan kelompoknya ada 5, nah sesuaikan waktu. Kalau memang waktunya tidak cukup, ya mungkin perwakilan saja ya yang melakukan presentasi. Jangan lupa pada saat diskusi, pada saat presentasi, Ibu Bapak melakukan penilaian keterampilannya muncul di situ ya, dengan rubrik yang sudah Ibu Bapak siapkan. Nah, kemudian Ibu Bapak penutup. Nah, ini penutup kadang ada hal yang perlu Ibu Bapak perhatikan dengan baik ya. Pertama, sebelum selesai pembelajaran Ibu Bapak di penutup biasakan Ibu Bapak melakukan yang namanya membuat kesimpulan ya. Membuat kesimpulan tentang pembelajaran materi pembelajaran yang sudah dipelajari oleh anak. Bisa oleh ibu, bisa oleh bapak guru, atau bisa juga oleh anak yang sudah paham tingkat pemahamannya yang sudah cukup. Boleh maju ke depan, kalau bisa maju ke depan, supaya partisipasi anak dalam pembelajaran itu terlihat aktifnya terasa gitu ya. Nah, dan setelah kesimpulan, sebelum ditutup Ibu Bapak, biasakan Ibu Bapak melakukan yang namanya refleksi ya. Nah, atau Ibu Bapak melakukan refleksi di akhir pembelajaran atau ke waktu ke bujung CF. Nah,
Ibu pernah ya Ibu Bapak ya refleksi. Kira-kira apa saja itu refleksi Ibu Bapak? Kalau Ibu Bapak pernah Refleks, ya refleksi Pak. Biasanya apa? Tes ulang, bukan tes ulang. Mengulas kembali tentang pembelajaran yang sudah tadi dilaksanakan, apakah anak itu sudah mengerti apa belum. Kemudian paling untuk yang penutupnya memberitahukan materi yang selanjutnya akan dipelajari, mungkin itu Pak, Oh iya, atau diisi dengan kuis-kuis seperti itu. baik. 100 buat Bu Rini ya, luar biasa Bu Rini sudah mempraktekkan ya. Jadi betul Ibu Bapak, paling tidak Ibu Bapak anak itu apa namanya, diingatkan kembali ya bahwa apakah kamu mengerti pembelajaran hari ini ya. Nah kalau anak menjawab dengan sepakat tidak mengerti Bu atau apa, nah itu bahaya gitu. Ulah ya. Pastikan bahwa anak memahami, kemudian pastikan bahwa anak itu senang belajar hari itu ya, senang belajar hari itu. Itu bagian yang Ibu Bapak harus selalu Ibu Bapak lakukan terhadap anak di akhir pembelajaran. Karena itu untuk merefleksi diri kita sendiri. Jadi kita jangan merasa pembelajaran itu sudah kita selesaikan, gugur kewajiban, tapi apa yang anak dapatkan ya tidak sampai, tidak kena ya. Nah itu jangan sampai seperti itu. Makanya itu pentingnya kita melakukan yang namanya refleksi ya, refleksi. Nah, kemudian setelah refleksi selesai, silakan Ibu tutup ya, tutup dengan kegiatannya dan Ibu lakukan apa yang namanya berdoa kalau memang perlu ada waktu, Ibu lakukan pengajaran seperti itu. Nah, kemudian Ibu Bapak menanggapi yang ke bawah ini lampiran, penilaian dulu, penilaian yang kemarin sudah disampaikan, sudah kita bahas ya. Ini tidak perlu lagi. Nah tadi dari Ibu Yeni ya mengenai kenapa Pak antara RPP dengan kenyataan, baik juga dengan Bu Rini, itu kadang suka ada yang namanya ketidaknyambungan atau penyimpangan-penyimpangan. Sebetulnya satu hal yang normal Ibu Bapak hampir di setiap aktivitas pembelajaran, yang namanya kondisi di lapangan kadang tidak selamanya tak selamanya mendung itu kalau lagunya selalu lagu oke. Tak selamanya apa yang ada di RPP itu harus kita laksanakan 100% di kelas. Abi pernah mengalami Ibu Bapak ketika Abi di RPP, Abi siap akan melakukan aktivitas diskusi dengan anak-anak ya. Tetapi apa yang terjadi Ibu Bapak, kelas tersebut kebetulan itu kelas 8E masih ingat, kelas 8E itu Abi posisinya di jam terakhir, jam ke-7, jam ke-8. Jam sebelumnya Ibu Bapak jam ke-5, ke-6 anak itu baru selesai melaksanakan olahraga. Nah, begitu Abi masuk ke dalam kelas, posisi anak kesang, kemudian wangi di seantero kelas. Kemudian ada yang masih makan, kemudian ada yang masih pakai baju olahraga. Sementara jam Abi sudah mulai. Kira-kira sebelum Abi mengadongengkan lanjutannya, kalau Ibu dalam posisi seperti itu, apa yang akan Ibu Bapak lakukan? Kantos Pak, abdi salbesna Aya posisi gitu. Bu Ai kumaha tah Bu Ai? Posisi Bu Ai kumaha? Biasa nama kami untuk satu kali pertemuan anak seperti itu kondisinya, ya sudahlah dikasih waktu 5 menit buat ganti baju, buat beresin makan dan sebagainya gitu ya. Tapi untuk selanjutnya saya paling konsultasi ke guru olahraganya gitu, minta Pak kalau bisa 10 menit terakhir pas waktu Bapak udah anaknya suruh istirahat aja, suruh makan, ganti baju dan sebagainya. Jadi ketika ada pergantian guru sudah siap gitu Pak. Jadi kan harus sama-sama mencapai target gitu Pak masing-masing ya gitu. Tapi nggak tahu itu salah apa benar ya Pak kalau minta pertimbangan seperti itu ke guru yang lain gitu. Terus di kelasnya gimana Bu? Selanjutnya di kelasnya dilakukan Ibu bagaimana yang dilakukan oleh Ibu? Ya pokoknya ketika saya pas pertemuan pertama
udah perjanjian untuk pertemuan selanjutnya anak sudah siap gitu. Enggak. Kemudian Bukan itu, Bu. Pada apa? saat kejadian, maksud Abdi, kejadian, apa yang Ibu lakukan saat itu? Ya saat itu paling ngasih dulu kesempatan Pak buat anak beres-beres sekitar 5 menit harus Beres, sudah siap untuk belajar gitu. langsung belajar Pakai ya? baju, kalau Oh, masih makan ya suruh dihabisin dulu di luar, suruh pakai dulu sepatunya atau apa gitu. Tahu kan kalau kita tidak mungkin memulai pembelajaran ketika kondisi anak tidak siap untuk belajar gitu Pak. oke. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu, luar biasa ya. Tepuk tangan dulu buat Main. Baik, mantap ya. Enggak, yang lain? Ada punya versi yang lain? Atau bahkan pernah mengalami? Eh, Pak Budi, untuk Pak Budi. ya, Pak Budi. untuk yang ditanyakan oleh Bapak, hubungannya dengan pelaksanaan pembelajaran IPS yang sebelum jadwal IPS itu olahraga ya Pak ya, itu sering terjadi lah. Ini kadang-kadang kami mau merubah seperti Bu Ai dikasih waktu dulu atau ke konsultasi dengan guru olahraga, kan guru olahraga juga mungkin punya target ya untuk sampai jam sekian. Akhirnya merupakan dilema lah. Silakan diganti dulu baju, diberes-beres. Kadang-kadang anak-anak tuh suka tidak cepat tanggap lah karena memang mungkin keringat, capek atau sudah olahraga lah. Banyak menyita waktu lah untuk itu. Akhirnya kadang-kadang proses pembelajaran juga sangat terganggu kalau itu dengan anak-anak sudah olahraga terus ganti pelajaran biasanya jam terakhir. Ya, kebetulan IPS kami banyak yang terakhir, Pak. Kasihan. Dan beberapa kelas itu jam ketiga keempatnya olahraga. Jadi masuknya tuh sudah telat datang ke kelas keringat seperti yang Bapak utarakan. Jadi kalau sudah berkeringat kan di ruangan itu sangat ya harum lah. Kadang-kadang tidak kondusif untuk pembelajaran itu. Ya, itu aja lah Pak ya. Makasih. Ya, terima kasih Pak Budi, luar biasa. Ada lagi satu lagi, ada yang mau berbagi pengalaman. Masih. Pak. Assalamualaikum Pak. Oh, Bu Linda, sabar Bu Linda, gimana? Pak, kalau Bapak kan masih mending, ini kan pergantian jam olahraga. Kalau saya tiap hari Sabtu itu Pak menghadapi pasar Sabtu. Oh, gitu ya? Iya, Macet jam ya? pertama itu masuk hanya setengah jam. Setengah 8 itu baru mulai, anak nanya juga kadang nggak ada sebagian gitu. Karena apa itu Bu? Karena Pasar Sabtu Pak, jadi di kenapa? depan sekolah. Oh, jadi macet gitu gimana? Atau Bukan anak macet, jadi anak-anaknya berkeliaran di pasar Pak. main dulu di pasar gitu Bu? Iya. Oh gitu. Jadi kalau jam pertama itu setengah jam, udah setengah 8 itu kadang anaknya juga nggak ada sebagian gitu. Kalau jam keduanya baru gitu bisa sama jam terakhirnya gitu Pak. Lebih Terus parah. oh iya, ada upaya nggak dari sekolah supaya itu? Oh, udah dilaporin sama desa tapi nggak ada Pak. Tetap aja berjalan. Apa Bu nggak nyuruh dibubarin aja tuh pasalnya? Enggak Pak, ini masyarakatnya juga kayaknya seneng gitu Pak, dekat pasar. Gitu ya. Pasar Itu dadakan Pak. Baik. Terus jangan-jangan gurunya juga senang ya? Enggak Pak, masuk dulu nanti aja. Jangan gurunya juga ikut di pasar. Enggak Pak, masuk iya, dulu. iya. Tapi ya biasa kalau jam pertama telat gitu Pak. Iya baik. Mungkin gitu ya Pak. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mangga Bu Dewi nih. Kayaknya Bu Dewi punya jurus baru nih. Gimana Bu Dewi? Oh, iya Pak. Siap. Menanggapi tadi permasalahan yang disampaikan Pak Karnata, kalau mungkin saya berhadapan dengan situasi seperti itu, mungkin saya akan merubah strategi pembelajaran. Apalagi kalau misalkan anak dalam keadaan yang berkeringat, udah bau-bau hapus gitu tengah dinten, merau segala rupi. Biasanya saya suka kalau di sekolah saya ada lorong yang agak besar. Jadi saya bisa biasanya memanfaatkan tempat tersebut untuk dipakai untuk pembelajaran gitu ya. Maksudnya
Jadi mereka duduk dengan santai ya, yang jelas asal jangan makan aja gitu. Daripada apa mengulur-ngulur waktu yang ini biasanya kadang-kadang anak juga seneng tuh kalau misalkan di apa diberikan suasana yang baru gitu. Mereka kadang-kadang bosan di kelas terus gitu. Biasanya saya ajak dulu apa ke suatu suatu apa situasi yang mereka itu membuat nyaman dulu gitu. Diganti topiknya harus betul-betul tapi kita komitmen ya. Jadi komitmen dulu dengan anak. Kalau misalkan kita mau belajar di situ tata tertibnya begini 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 gitu. Mereka udah siap duduk berkelompok, ini bergantian dan sebagainya. Yang penting tidak mengganggu ke apa ke kelas yang lain gitu ya. Jadi memang itu ada memang ya ada tempat lah yang lumayan lah kalau bisa dikategorikan kalau di udara luar itu tidak terlalu tercium bau harumnya gitu. Dan memang saya juga pernah mengalami seperti hal itu gitu. Bahkan apa istilahnya tuh di apa di menit-menit ya enggak terakhir juga sih. Biasanya kalau terakhir mah apalagi kalau lihat orang lain udah keluar gitu, udah ada yang pulang duluan gitu, pasti we culang cileng gitunya. Bu, itu Bu udah keluar gitu. Nah, saya bisa harus bisa membuat situasi tersebut menjadi betul-betul suatu situasi yang memang sesuai dengan materi yang disampaikan. Itu saja mungkin Pak. Hatur Baik. nuhun. Ya, luar biasa. Tepuk tangan buat Bu Dewi ya. Hatur Sudah luar nuhun. biasa senyumnya, luar biasa juga pembahasan. Pak Kusmana, mana Pak Kusmana? Siapa Pak Kusmana? Ada ini enggak komentar Pak Kusmana dengan kejadian barusan? Ayo Pak Kus, gimana? Halo? Pak Kusnya belum. Betul apa yang dikatakan oleh Bu Dewi ya. Nah itulah menjawab dari Bu Airini dan Bu Yeni ya. Ada kalanya RPP yang sudah kita buat pada situasi dan kondisi tertentu itu tidak kita gunakan. Artinya bahkan tidak digunakannya bisa seperempatnya, bisa setengahnya, atau bisa seluruhnya. Apakah itu salah Pak? Ini bukan masalah salah benar ya. Situasional. Yang penting apa? Yang penting pembelajaran tetap terjadi. Nah itulah Ibu Bapak di sini muncul yang namanya istilah merdeka belajar ya. Merdeka belajar dan merdeka mengajar. Dulu waktu abdi di SMP Bayongbong Kapungkur ya, menuju idealisme abdi asal dosa Kapungkur contohnya ketika posisi seperti itu jam terakhir kemudian beres olahraga kemudian anak belum siap bahkan pakaiannya pun masih pakaian olahraga begitu abdi masuk anak tidak siap ya, abdi nyamun manusia sama ngambek gitu ya sampai marah ke anak, bukan anak yang tidak pakai ini suruh keluar. Beri waktu 5 menit. Kalau 5 menit bajunya belum selesai, silakan tutup pintu di luar. Abi dulu mau sekejang seperti itu. Abi terus terang waktu itu Abi masih guru jadul ya, belum guru merdeka belajar. Belum paham filosofi Ki Hajar Dewantara. Tapi ternyata itu kurang tepat. Bukan salah, itu kurang tepat. Artinya apa? Artinya Ibu Bapak kalau Ibu Bapak belajar yang namanya filosofi Ki Hajar Dewantara ya, pendidikan Ki Hajar Dewantara, kita menghamba kepada anak, kemudian kita memahami perbedaan anak, kemudian kita menghadirkan kenyamanan belajar buat anak. Ya, mereka belajar itu kan anak nyaman belajar dengan kita, nyaman belajar dengan cara apapun. Nah, pada posisi-posisi seperti itu Ibu Bapak baru disadari oleh Abdi ya, dan mungkin oleh kita semua bahwa belajar itu sejatinya bukan mesti kita duduk di atas meja, anak duduk di atas meja, duduknya di atas kursinya, belajar di meja, duduk rapi, duduk manis, memperhatikan guru berbicara, itu adalah betul-betul KBM. Sebetulnya tidak seperti itu Bapak. KBM itu bisa terjadi bukan hanya di meja kelas saja, betul apa seperti kata Bu Dewi,
bisa di luar kelas, di kelas pun juga bisa tanpa meja, tanpa kursi, anak selonjoran di bawah, kita bercerita, kita ngobrol dengan anak, ya, dengan duduknya sama, tidak pakai kursi tapi sama-sama di bawah. Kemudian kita bisa anak bawa ke masjid, kita bisa anak bawa ke perpustakaan untuk belajar. Nah, itulah Merdeka Belajar intinya Ibu Bapak yang diinginkan oleh menteri kita. Artinya apa? Artinya sekali lagi RPP bukan sesuatu yang sifatnya kaku, ya, tapi fleksibel. Apalagi situasi kondisi seperti yang terjadi barusan itu kan situasional, ya, sudah jam terakhir, sudah setelah olahraga. Nah, Abdi waktu itu melakukannya seperti ini Ibu Bapak, ya, hampir mirip-mirip dengan yang disampaikan oleh Ibu Dewi. Ketika Abdi melakukan itu, Abdi sudah, ya udah ini mah tidak akan diskusi ini mah. Artinya apa? Artinya Abdi nawarkan kepada anak, nah ini maunya gimana? Mau belajar di perpustakaan atau mau belajar di luar kelas? Tetapi Bapak mesti tugas dulu. Tugasnya apa? Meresume materi, kemudian membuat pertanyaan dan menjawab sendiri. Nah, Abi menawarkan seperti itu, anak-anak setuju. Kemudian apa yang dilakukan? Ya, anak-anak sebagian pergi ke perpustakaan, kemudian sebagian pergi mengerjakannya di masjid, lesehan, kemudian tidak ada yang di kelas, semuanya di luar, ya, semuanya di luar. Karena mungkin ya itu tadi haredang panas gitu ya. Jadi tidak akan nyaman anak kalau dipaksakan di kelas, ya, apalagi dipaksakan harus diskusi. Terus gue capek Pak cuma. Nah, kita menghargai itu. Akhirnya anak diberikan kebebasan, tapi belajar mah tetap ada. Dan kita Ibu Bapak awas ketika kita melakukan seperti itu, kita tanya tiba-tiba udah kita mah ngopi kemudian ngawangkong dengan teman-teman di ruang guru sambil ketawa-ketawa, ya, masuk lagi ngecek lagi ketika pulang, ya. Jangan begitu, itu tidak baik buat kita, ya. Tapi kita bimbing dulu anak ke perpustakaan, kita lihat dulu perpustakaan, dilihat betul tidak perpustakaan, kemudian apa yang dia lakukan kita lihat. Ketika anak mengerjakannya di dalam masjid, kita lihat di masjid betul atau tidak, dan sebagainya. Ya, ada heureunya, ada bercandanya anak-anak yang belajarnya di luar, biarkan saja selama itu tidak mengganggu kelas lain. Itu yang paling penting kok, ya. Ketika kita mengajak keluar, jangan sampai mengganggu kelas yang lain. Sebab kelas yang lain kan sedang serius di dalam kelas. Makanya kita arahkannya, kalau Abi cenderungnya ke masjid, tidak didorongnya ke masjid atau ke perpustakaan. Boleh di luar tapi sekitar perpustakaan atau sekitar masjid. Tidak di depan kelas yang lain. Nah, itu salah satu syarat yang harus disepakati. Alhamdulillah Ibu Bapak, Abi bisa nyantai ya, nyantai. Tapi Abi memantau anak. Nah, 15 menit sebelum bel berbunyi, ya, anak suruh masuk lagi ke dalam kelas. Masuk ke dalam kelas, kemudian menyampaikan apa yang sudah mereka kerjakan. Sampai akhirnya, alhamdulillah anak tidak merasa tertekan, tidak merasa kecapean, tidak merasa dibeban. Tapi pembelajaran terjadi di situ, ya. Dan pada akhirnya pada saat 15 menit di kelas itu mereka sering sharing, ya, saling menyampaikan apa yang diselesaikannya. Kemudian oleh kita diberi penguatan, ada kesimpulan, ada refleksi terjadi di situ. Nah, mungkin itu salah satu yang terjadi. Jadi ya, ini dan lain tak selamanya RPP itu harus kita menjadi bagian yang mesti kita lakukan di setiap pembelajaran. Walaupun tetap RPP adalah komponen penting acuan kita sebagai guru dalam melakukan aktivitas belajar mengajar. Nah, barangkali ada yang mau menambahkan? Bu Yeni, Bu Ai, gimana? Bisa dipahamkan? Bisa di... Enggak Pak, ya sudah berbagi, ada sedikit gambaran. Mungkin kalau ada situasi yang seperti itu lagi bisa kita terapkan di sekolah, gitu Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih, ya. Nah, atau begini Bu, bisa saja kita bawa anak selain ke tempat-tempat tadi, ya. Kalau misalnya sekolahnya ada lab komputer, ya,
kita bawa aja ke lab komputer, ya. Kita browsing di sana sambil anak secara berkelompok ya. Kita beri bahan supaya melakukan discovery learning atau studi dengan cara studi literasi, studi literasi digital maksudnya ya, dengan cara menggoogling dan segala macam. Itu sebenarnya lebih senang lagi anak diajak seperti itu ya. Nah ibu bapak, sekali lagi bahwa pembelajaran kita sejatinya harus pembelajaran yang memerdekakan anak ya, merdeka belajar. Itu yang harus kita pahamkan. Pembelajaran abad 21 salah satunya tadi anak bisa merasakan kenyamanan, anak merasa enjoy belajar dengan kita, tidak tertekan, kemudian terjadi diskusi, terjadi kolaborasi, anak mengeluarkan berpikirnya, kritisnya keluar ya, kreatifnya keluar dan sebagainya. Nah itu bisa mereka peroleh, bisa mereka dapatkan tentunya kembali kepada kepiawaian gurunya masing-masing di kelasnya masing-masing ya. Sekali lagi ibu bapak, tantangan bagi kita guru IPS ya, bahwa IPS itu adalah pelajaran yang gampang-gampang susah ya, gampang-gampang susah. Oh ya tadi dari Pak Gaga ya. Ini Pak, bagaimana katanya dari Pak Gaga dan dari Bu Lisa juga ya. Hal-hal dasar saja sudah tidak dikuasai oleh anak. Bagaimana kita mau mengajak anak berpikir hots ya. Nah, ini sebuah tantangan, Bu, sebuah tantangan. Tapi paling tidak begini, Bu. Buat Pak Gaga, buat Bu Lisa ya. Ketika anak katakanlah dalam hal membacanya masih kurang ya. Tapi aku masih diejak ini, namanya SMP masih bacanya masih diejak. Atau anggaplah seperti itu ya. Ada anak yang ketika membacanya itu susah banget. Nah, kenapa tidak ibu bapak kita menggunakan pembelajarannya dengan cara menayangkan ya. Mudah-mudahan insya Allah kalau limbangan satu mahnya Pak Gaga, terus ayah fokus komputer mah segaduhnya Pak Gaga. Kemudian Bu Lisa ya, Bu Lisa ya, di SMP 2 Bayambong, SMP 1 Limbangan, insya Allah laptop terus gaduh, kemudian infokus ayah. Kenapa tidak kita belajar itu tidak usah anak suruh membaca, kalau memang minat bacanya kurang. Katakanlah ketika kita belajar tentang sejarah manusia purba, ya. Kenapa kita tidak tayangkan film atau video yang berkaitan dengan manusia purba? Kan sudah di YouTube Ibu Bapak ya. Da Abi mah alhamdulillah, namun video-video dari YouTube pembelajaran yang di-download ku Abi itu terus hampir 50 giga dikumpulkan ku Abi. Nah itu untuk itu. Salah satu cara kita mensiasati anak untuk menarik minatnya untuk belajar dengan tingkat bacanya literasinya rendah. Kan literasi itu tidak mesti harus membaca saja Ibu Bapak ya. Melihat tayangan, kemudian membuat resume dari tayangan, melihat mengamati bergambar atau video itu sebenarnya sudah literasi Ibu Bapak ya. Literasi gambar, literasi audio visual. Dan insya Allah dalam literasi seperti itu anak tidak akan bosan dan tidak perlu butuh keterampilan baca yang tinggi sebetulnya. Cukup dengan melihat gambar pun anak sudah, bahkan tidak sedikit anak bisa lebih paham ketika anak melihat gambar. Contoh Abi ketika mempelajari bagaimana membedakan ciri-ciri kehidupan praaksara ya dengan berburu dan mengumpulkan makanan dari mulai tingkat sederhana, tingkat lanjut, kemudian masa bercocok tanam dan perundagian. Kebetulan Abi menemukan video, ada contoh video animasi dari sebuah film yang dalam aktivitasnya itu bahkan lucu, di situ ada lucunya, ada proses memenuhi kebutuhannya berburu binatang ya. Kita ambil itu yang video tersebut, kita ambil videonya di YouTube, ada panjangnya durasinya kalau dia ada 4 menit 5 menit. Kenapa tidak kita belajar ke anak-anak, ayo nama orang nonton video rame, tapi awas pas nonton video tolong buat resume, buat catatan ya, apa yang kalian pahami atau apa yang kalian ingin tanyakan dari video tersebut. Kertasnya dicepeng, pulpennya disiapkan, video diputar. Ya, kita tinggal duduk manis saja, lihat layarnya. Nah, anak akan melihat di situ, akan belajar. Oh,
begini. Kita tidak perlu capek-capek berbicara ya. Anak tidak perlu membaca buku yang panjang-panjang yang memang membosankan buat dia. Katakanlah anak itu mungkin sudah enak baca huruf, apalagi baca buku. Bukankah sebelumnya anak sudah belajar bahasa Indonesia, belajar matematika ya, IPS di jam terakhir. Nah, pada posisi seperti itu, buat variasi kita untuk menayangkan video, ya. Pak, abdi mah tasan gaduh laptop, tasan gaduh itunya, canak atau kaleb bumi aya lab ya, di komputer. Masih keneh Pak, abdi mah gaduh lab komputer acan atau ibu bapak nggak modal gambar artinya gunting gambar yang kaitannya dengan itu di print berikan kepada anak mengamati gambar saja itu sudah banyak cara maya ibu bapak ya, silakan dieksplor digali potensi-potensi sarana prasarana kelas, kemudian potensi dari anak itu sendiri dan potensi dari ibu bapak sendiri untuk membuat kreativitas. Ini salah satu ciri pembelajaran abad 21 adalah gurunya juga kreatif, guru kreatif. Kemudian guru juga memanfaatkan teknologi ya, IT dan segala macam. Itu pamitan Ibu Bapak ya yang bisa di-sharekan ke Ibu Bapak. Oh, Bu Dewi mau ada yang mana Bu Dewi? Namanya Kak Emut Pak Oh, Kanata, aduh apunten. Saya Bu. Ada suatu permasalahan ya, nambihan permasalahan anu pernah alami gitu. Di antawisna setelah sekian rentuyan pembelajaran itu dilaksanakan dari A sampai Z, pada akhirnya ada sebuah tolak ukur keberhasilan kita dalam mengajar. Intinya seperti ya semacam penilaian lah, kuis dan lain sebagainya. Ya. Kadang-kadang begini, bagaimana hari ini paham ya? Ya Bu, mengerti ya? Ya, oke. Kalau gitu, nih ada soal. Gitu. Mereka pada saat diskusi mah oke, menjawab apa ini. Tapi dikala dihadapkan pada sebuah pertanyaan, kembali ke laptop. Jadi nate kumaha ini bingung nih itu. Engko tadi teh ngartos, tapi ayeuna dikasih soal balik di ke laptop. Jadi dikala dia dihadapkan pada membuat konsep gitu dalam bentuk sebuah cerita dan dalam sebuah jawaban yang sifatnya menulis, jadi seperti bingung gitu kalau di ini kan Sekedar Bu gitu ya. anu bingungna seueuran tapi seklik pertanyaan seueuran teh atau bingung atau hanya beberapa anak saja? Iya, memang tidak seluruhnya. Ada beberapa ini mungkin dikaitkan karena kesepahaman anak yang berbeda itu. Mungkin tadi tahapannya saja mungkin yang harus diperhatikan oleh saya dalam merancang sebuah RPP, sebuah pembelajaran yang tadi mungkin. Ya, mungkin di yang lain mah enggak mungkin ya. Soalnya saya kadang-kadang, tapi yang sekarang-sekarang aja bingungnya tuh gitu. Sudah dijelaskan, terus udah ada diskusi, udah gitu. Dia jawab bisa gitu. Tapi sok sekarang materi apa yang ini dituliskan di dalam sebuah cerita seperti yang kebingungan gitu. Mungkin itu suatu permasalahan yang sekiranya dihadapi sekarang gitu. Ya, gitu aja mungkin Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu, luar biasa ya. Nah Ibu Bapak, apa yang dialami Bu Dewi itu dialami juga oleh saya, dialami juga oleh yang lainnya Bu Dewi, jangan khawatir. Dan memang kita tidak bisa memaksakan harus 100% anak itu bisa di kelas ini. Pahami bahwa anak itu punya perbedaan, ya. Anak pun misalkan tadi Ibu mengatakan ada diskusi mah anak terame, ada dikasih soal ngabalebet deui gitu anak tanya. Nah Ibu Bapak tidak usah khawatir Ibu Bapak dan tidak usah menyalahkan diri sendiri. Memang bisa jadi anaknya pada saat diskusinya partisipasinya mungkin agak kurang dan sebagainya. Tapi kan kalau dikaitkan ke nilai Ibu Bapak, tetap kita juga harus bijaksana Ibu Bapak ya. Yang namanya nilai akhir itu adalah nilai akumulasi. Jadi nilai akumulasi anak. Jadi bukan hanya nilai kuis saja ketika yang terakhir itu Ibu ya. Tapi ketika anak di awal pembelajaran, sikap anak, perilaku anak, kemudian aktivitas anak di diskusi, aktivitas anak di presentasi itu kan menjadi bagian yang terpisahkan, menjadi satu nilai yang utuh di akhir nanti ya. Nah, jadi
ya nggak apa-apa. Memang kalau memang apa namanya, kalau memang pada beberapa anak ada yang tingkat pemahamannya ya masih begitu-begitu saja ya, walaupun kita sudah paling pernah terus beak dempak gitunya dengan model-model anu hebat-hebat kita gunakan, tapi kenyataan nggak apa-apa Bu, berproses saja ya. Bu Ai, mana Bu Ai? Bapak sedikit berbagi juga. Kedengaran Iya, Bapak iya. ya di sini hujan Iya, besar Pak? iya, kedengaran. Eh, saya pernah mengikuti pelatihan dulu untuk pembuatan RPP, Pak. Kan RPP itu fleksibel ya Pak, Iya, iya. bisa sebebas yang kita bisa gitu, yang kita bikin. Terus saya pernah di pas pelatihan RPP itu bisa dikolaborasikan dengan mata pelajaran yang lain. Jadi supaya satu RPP itu bisa digunakan oleh 2 atau 3 mata pelajaran. Contohnya untuk kegiatan ekonomi misalkan, ada kegiatan produksi, bikin apalah, anak mau makanan mau apa gitu. Itu kan ada langkah-langkahnya kan dari awal sampai akhir. Itu bisa dikolaborasikan juga dengan pelajaran bahasa Indonesia yang prosedur gitu Ya, deh. Ya biasanya seperti itu, bisa dikolaborasikan lah dengan yang lain seperti itu. ya, ya. Betul sekali Bu. Nah itu yang kolaborasi-kolaborasi seperti itu biasanya itu identik dengan uh, pembelajaran yang berbasis proyek biasanya ya. Itu yang berbasis proyek itu sangat mungkin dan seharusnya dan bagusnya memang saling berkolaborasi dengan mapel-mapel yang lain ya. Uh, Bagus, itu bagus, harus dicoba ya. Dan memang EPP-nya juga nanti EPP gabungan ya, EPP gabungan dari dua mapel tersebut. Termasuk penilaiannya pun nanti ada penilaian gabungan juga. Ya bagus kalau bisa direalisasikan ya. Baik Ibu Bapak, sudah lumayan kita berdiskusi ya kesana kemari, menyinggung sana menyinggung sini, dan waktu sudah melebihi pukul 15 ya, lewat 00. Tinggal 1 hari lagi besok Ibu Bapak ya, ada post-test. Tapi sebelum proses kita ada sinkronus dulu ya, mungkin 1,5 jam lah untuk membahas materi tentang literasi dan numerasi termasuk karakter ya. Dan memang ini bukan materi baru sebetulnya, tapi materi yang sekarang itu semakin terus dikuatkan di setiap pelatihan-pelatihan maupun di setiap program-program yang ada. Termasuk waktu Abdi ikut program sekolah penggerak, program guru penggerak. Sekarang Abdi di sekolah penggerak juga, sama-sama penggerak, itu materi ini jadi materi yang tidak pernah absen, selalu dipelajari ya. Tapi intinya paling tidak, intinya satu lagi mungkin di dalam IPS bagaimana kita menggali literasi ya, Ibu Bapak ya, menggali literasi maksud Abdi tanpa mengesampingkan kasus-kasus yang terjadi di sekolah-sekolah yang Pak Gaga dan teman-teman tadi ya, masalah membaca. Jadi paling tidak ada satu kiat Ibu Bapak, Abdi melakukan sharing ke Abdi namanya. Abdi Ibu Bapak dalam pembelajaran IPS punya metode bagaimana anak itu bisa membaca buku, mau membaca buku. Ibu Bapak, Abdi ketika Abdi pertama masuk ke dalam kelas, sebelum Abdi berdiskusi, bukan menjelaskan, Abdi berdiskusi dengan teman, dengan anak-anak materi yang akan diajarkan, Abdi membuat soal 1 atau 3 soal. 1 atau 3 soal, tidak terlalu panjang jawabannya, tapi itu esensial. 3 soal untuk dijawab oleh anak. Ya, Abdi berikan, Abdi tulis di papan tulis, Abdi baru masuk ke kelas. Baru masuk ke kelas, langsung nulis di papan tulis. Tolong jawab 3 pertanyaan ini. Nah, jawabannya ada di buku. Nah, kemudian setelah itu Abdi memberikan kepada anak untuk berlomba-lomba. Siapa yang paheula-heula selesai, datang ke depan atau Abdi biasanya Abdi menghampiri anak, Abdi keliling ke belakang, 15 menit, Abdi keliling ke belakang, kemudian memeriksa pekerjaan anak. Yang duluan selesai, acungkan tangan, Abdi disemperin, beri tanda tangan, beri nilai, beri angka 1. Yang kedua juga sama, angka 2 sampai 5, ya minimal 5 besar. Setelah selesai ada 5 besar dalam 15 menit, Abdi stop, Abdi ke depan, kemudian di situ terjadilah pembelajaran. Abdi yakin, bereng-berengna anak pasti pernah baca buku saat itu. Sehingga ketika kita Abdi diskusi dengan anak tentang materi yang diajarkan hari itu, paling tidak tingkat malawengnya itu bisa diminimalisasi ya.
Anak-anak sudah tahu. Bahkan di situ terjadi diskusi, terjadi dialog. Literasi kita dapat, ya. Kemudian diskusinya kita dapat di situ. Itu salah satu trik Abdi. Sampai hari ini, setiap Abdi masuk, tidak pernah bicara, Abdi langsung nulis soal. Dan kebetulan memang di sekolah Abdi, anak sudah punya buku paketnya satu-satu ya. Sudah dibeli buku paket satu orang satu. Alhamdulillah, jadi itu memudahkan ya. Ketika Abi menyampaikan soal, anak sudah tinggal buka buku, cepat. Karena itu tadi ada nuansa kompetisi di situ. Jadi anak merasa tertantang untuk, bahkan anak yang biasa hare-hare ya, lihat kiri kanannya serius, lihat kiri kanannya ke depan dapat nilai, kan karena diumumkan nanti tanda tangan Abdi, ranking nilai itu diakumulasi akan menjadi nilai plus, nilai tambah. Nah, kan jadi semangat ya. Anu malas oke jadi terdorong, malu gitu. Bahkan karena Abi sering ke belakang, nah itulah Abi mah kalau mengejar itu Abi ke belakang, jalan-jalan ke belakang sambil ngecek kelas, sambil ngecek bangku, sambil ngecek kebersihan belakang. Sambil melihat anak juga sudah paham ketika Abi masuk pasti anak semua tidak ada yang tidak menulis, tidak ada yang melalui, semua fokus ya. Dan itu memang berproses, tidak bisa sekaligus, tapi seiring berjalannya waktu semakin ke sini Abi semakin ringan masuk kelas itu, anak sudah siap. Bahkan ketika Abi masuk kelas, anak sudah bukunya itu sudah siap, bangkunya bahkan sudah dibuka ya. Nah itu mungkin salah satu trik Ibu Bapak ya, dengan kondisi di sekolah Abi di SMP 1 Garut memang Abi memungkinkan untuk berbuat seperti itu. Dan sebetulnya bisa juga Ibu juga dengan cara yang sama, dengan cara ibunya masing-masing ya. Itu salah satu trik bagaimana menguatkan literasi dalam pembelajaran IPS ya. Ibu Bapak, alhamdulillah ya sudah lewat waktu, tapi tidak apa-apa ya. Yang penting kita dapat ilmu, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini membuka wawasan kita, Ibu Bapak. Yang penting itu membuka wawasan kita, menambah ilmu baru. Yang sudah baik pertahankan, kalau perlu tingkatkan. Yang belum dilakukan, mari kita lakukan, Ibu Bapak ya. Nah, sebelum ditutup, kita foto dulu ya, seperti biasa sebagai bukti, Ibu Bapak. Punten dibuka kamera ya, Pak Gaga, punten Pak Gaga, Pak Dindin, Bu Dewi. Nah, ini Bu Dewi munculnya pas akhir saja, Bu Dewi Winayati. Pak Gaga, Pak Gaga lagi ke belakang. Oh iya Pak. Baik Ibu Bapak, kita foto bersama dulu ya. Silakan pasang wajah termanis, tercantik. Ya. Hitung 3, angkat jempol. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah. Untuk berdua, nah di foto teh berdua, Pak Ide. Jika kanu akad nikah di foto teh duaan, hadir. Bu. Foto duaan, sama duaan. Maka Ibu Bapak ya, alhamdulillah kita sudah tidak terasa ya, 1 hari lagi kita pelatihan dari hari Sabtu sampai alhamdulillah masih semangat. Mungkin beberapa rekan kita yang tidak masuk bisa jadi mungkin faktor sinyal ya, faktor cuaca. Kamari Abi kenging WA Jabri ya di Pasuwandi, Pak aduh ripuh di kampung di makan mukti Mas. Sinyal teh kudu harus cari ke sana kemari. Bahkan di sekolahnya mau tidak ada sinyal segala macam. Ya nggak apa-apalah, memang kita maklumi ya. Karena kondisi Indonesia, kondisi Garut yang sangat luas ya. Kemudian distribusi sinyalnya belum selesai. Makanya orang-orang yang di sana mungkin kalau ke kota di samping mesia pulsa, mesia kuota, mesia sinyal kepada ayah persediaan sinyal. Jadi nggak apa-apa ya, kita maklumi saja. Yang jelas semangat belajarnya tetap Ibu Bapak pertahankan ya, pertahankan, karena bagaimanapun bukti atau ciri pembelajaran abad 21 itu adalah guru yang long learn education, belajar sepanjang hayat ya, itu tidak boleh sampai terputus. Baik Ibu Bapak, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan hari ini menjadi pahala buat kita semua. Amin ya rabbal alamin ya. Jadi kebaikan juga jadi pahala jihad terutama ya.
Karena belajar itu terus terang Ibu Bapak, belajar kita itu adalah mencari ilmu itu pahalanya sangat tinggi ya. Ya betul Pak Budi ya. Setara bahkan melebihi dengan sholat sunat. Itu jihad sebetulnya ya. Ya. Belajar bukan hanya milik pelajar saja, belajar bukan hanya milik mahasiswa saja, belajar milik semua orang, termasuk kita sebagai guru. Guru yang terus belajar dan terus belajar berarti adalah itulah guru yang terhebat ya. Karena dengan belajar kita menjadi tahu yang tidak tahu, terampil yang tidak terampil, dan bisa membuka wawasan kita untuk menjadi lebih baik lagi. Kalau guru semakin hebat, insya Allah siswa pun akan hebat pula. Kita akan menghebat-hebatkan siswa di sekolahnya masing-masing kalau kitanya juga sudah hebat ya. Hebat artinya kita bisa menghebatkan orang lain. Ibu bapak hebat berarti ketika ibu sudah bisa menghebatkan anak didik kita dengan cara apapun, dengan tingkat apapun. Baik ibu bapak, itu saja yang bisa kita diskusikan hari ini. Mudah-mudahan ibu bapak semuanya masih diberikan semangat untuk terus belajar, terus belajar. Masih ada 1 hari lagi Ibu Bapak ya. Silakan nanti di asinkronusnya belajar mandirinya, literasinya ditamatkan Ibu ya, sampai centangnya sampai habis, literasi, numerasi dan karakter. Insya nanti ada contoh-contoh soal literasi, contoh soal karakter, survei karakter ya, yang Ibu Bapak mudah-mudahan bisa kita coba. Baik Ibu Bapak, itu saja yang bisa kita diskusikan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng kasadayana guru-guru hebat.